Minasan, konnichiwa. Saya Safira Maurora Rida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan dalam beberapa bumpo di dalam bahasa Jepang. Beberapa bumpo yang saya bahas berdasarkan dari buku Minna no Nihongo. Berikut penjelasannya. Mari disimak. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bumpo mengenai hubungan sebab akibat. Baik itu dari suatu peristiwa yang biasa, suatu hal yang buruk, ataupun fenomena alam. Bumpo-bumpo tersebut ialah nani-nani teke, nani-nani de, dan nani-nani no de. Yang pertama adalah bumpo teke. Seperti yang telah kita ketahui, bumpo teke memiliki berbagai macam fungsinya. Contohnya sebagai penghubung kalimat, penjelas suatu aksi, atau menjelaskan sebab akibat, dan lain sebagainya. Namun pada kali ini, merupakan teke yang menyatakan sebab akibat. Dan sebelumnya, saya akan menjelaskan kembali bagaimana perubahan kata ke bentuk T. Berikut penjelasannya. Ada kata kerja positif, kata kerja negatif, ikeyoshi, nakeyoshi, dan noun atau meishi. Contoh dari kata kerja positif yaitu kikimas menjadi kiite. Lalu yang negatif yaitu aenai, i di belakang nai dihilangkan dan menjadi aenakute. Kemudian ikeyoshi yaitu muzukashi, i di belakang dihilangkan menjadi muzukashikute. Kemudian dari nakeyoshi yaitu fukuzatsu, ditambahkan de menjadi fukuzatsu de. Dan contoh dari noun atau meishi yaitu jishin, tinggal ditambahkan de menjadi jishin de. Teke dalam fungsi sebab akibat bisa diartikan sebagai karena, yang merupakan perasaan atau reaksi seseorang dari suatu peristiwa dan menimbulkan akibat positif maupun negatif. Selanjutnya yang kedua, yaitu bumpo nani-nani de. Bumpo ini menyatakan sebab dari hal yang buruk atau fenomena alam, kemudian diikuti dengan akibat atau dampak dari hal tersebut. Contoh hal buruk atau fenomena alam yaitu seperti taifu, jishin, kozui, kaji, jiko, nado. Berikut contoh kalimatnya. Kaji de otera ga yakemimashita. Yang artinya kuilnya jadi terbakar karena api atau karena kebakaran. Kaji di sini merupakan hal buruknya. Lalu untuk de adalah sebagai penjelas dari yang disebabkan oleh fenomena tersebut yang berdampak pada otera tersebut menjadi terbakar. Selanjutnya yang ketiga yaitu bumpo nani-nani no de. Bumpo ini juga artinya adalah karena. Sama halnya dengan kara, memiliki makna sama namun bedanya kalau kara cangkupannya luas atau umum. Sedangkan node menyatakan sebab akibat yang bersifat personal. Bentuk sebelum bumpo node menggunakan futsuke sebagai alasan yang objektif. Lalu di belakangnya merupakan solusi dari hal tersebut. Ketentuan perubahan node yaitu kata kerja futsuke lalu diikuti dengan node. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Nihongo ga wakaranai no de, eigo de hanashite itadakimasen ka? Nah, dari kalimat tersebut merupakan sebelum node adalah alasan pembicara, yaitu karena ia tidak bisa berbahasa Jepang atau tidak mengerti bahasa Jepang, maka di kalimat setelah node merupakan solusinya agar lawan bicaranya berbicara bahasa Inggris atau bahasa yang ia pahami. Kemudian kelompok bumpo selanjutnya yaitu bumpo yang mengungkapkan sesuatu yang belum pasti. Ada nani-nani ka, nani-nani ka doka. Dan juga bumpo yang menyatakan ungkapan seseorang untuk mencoba suatu hal, yaitu nani-nani temimas. Yang pertama adalah bumpo nani-nani ka. Bumpo ini bermakna sebagai keraguan pembicara atau untuk memastikan suatu hal. Pola kalimatnya diawali dengan bentuk tanya, diikuti dengan futsuke, lalu dengan bumpo ka. Contoh kalimatnya yaitu Natsu yasumi ni doko e iku ka? Shoudan shiteirun desu. Kalimat tersebut mengungkapkan bahwa pembicara masih ragu kemana ia akan pergi nanti. Dan ka pada kalimat tersebut mengungkapkan keraguan dari sang pembicara. Dan selanjutnya merupakan bumpo nani-nani kadoka. Bumpo ini merupakan keraguan atau untuk mempertegas suatu keadaan atau kejadian. Bisa diartikan sebagai iya atau tidak. Pola kalimatnya yaitu bisa menggunakan kata kerja futsuke, noun atau kata benda, atau bisa juga adjektif atau keiyoshi.
Di bawah ini merupakan contoh kalimatnya, yaitu honen kai ni shusheki dekiru ka douka meiru de henji o kudasai. Maksud dari kalimat tersebut adalah pembicara ingin lawan bicaranya mengabari apakah nanti lawan bicara bisa hadir dalam pesta akhir tahun atau tidak. Nah, berikut ini merupakan bumpo yang terakhir dalam kelompok bumpo yang kedua, yaitu nani-nani te mimas. Bumpo ini merupakan ungkapan seseorang untuk mencoba suatu hal baru, atau bisa kita artikan sebagai mencoba. Ketentuan pola kalimat sebelum te mimas, yaitu kata kerja bentuk te kei. Kemudian, penggunaan te mimas juga bisa diganti menjadi te mitai desu atau te mitemo ii desu ka, yang artinya bolehkah saya mencoba atau saya ingin mencoba. Di bawah ini merupakan contoh kalimatnya. Yang pertama yaitu umi ni notta koto ga nai node notte mitai desu. Dan yang dimaksud oleh kalimat tersebut adalah pembicara ingin mencoba naik kuda karena ia belum pernah menaiki kuda. Kemudian contoh yang kedua yaitu sumimasen, kono isu ni suwatte mite mo ii desu ka? Pada kalimat ini, pembicara mengatakan kepada orang lain untuk mencoba duduk di kursi tersebut. Nah, kelompok bumpo yang selanjutnya yaitu bumpo yang mengungkapkan ungkapan memberi dan menerima. Ada nani-nani itadakimashita, nani-nani kudasaimashita, dan nani-nani yarimashita. Itadakimashita artinya sama dengan moraimashita. Kemudian kudasaimashita juga artinya sama dengan kuremashita. Lalu untuk yarimashita artinya sama dengan agemashita. Namun untuk lebih jelasnya lagi, pada kali ini bumpo itadakimashita dan kudasaimashita merupakan bentuk ungkapan ketika kita menerima sesuatu dari orang yang telah kita hormati atau seseorang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Dan untuk yarimashita yaitu sebagai ungkapan memberi kepada orang yang lebih rendah atau lebih muda dari kita. Dan yarimashita juga bisa digunakan untuk tanaman maupun hewan. Kemudian selanjutnya ada penambahan tk di depan bumpo-bumpo tersebut. Bedanya dengan yang sebelumnya, yaitu dengan penggunaan tk ini menjelaskan bahwa seseorang menerima atau memberi sebuah jasa kepada orang lain atau dari orang lain. Dan seperti tadi, te itadakimashita dan te kudasaimashita merupakan ungkapan menerima dari seseorang yang kita hormati atau seseorang yang jabatannya di atas kita berupa jasa. Kemudian untuk te yarimashita juga seperti itu, merupakan jasa yang kita berikan kepada orang lain atau yang lebih rendah dari kita. Dan yang terakhir yaitu ada te kudasaimasen ka. Nah, bumpo kalimat ini digunakan ketika kita meminta bantuan jasa dari orang lain, atau bisa diartikan sebagai tolong. Seperti pada dicontoh, yaitu hiragana de kaite kudasaimasen ka. Yang dimaksud pembicara adalah tolong tulis menggunakan hiragana. Kemudian yang kedua yaitu chotto samuin desu ga dan bono ondo o agete kudasaimasen ka, yang artinya di sini agak dingin, tolong nyalakan penghangat ruangan, atau berarti sang pembicara meminta bantuan kepada orang lain untuk menyalakan penghangat ruangan. Nah, bentuk te kudasaimasen ka ini merupakan bentuk permintaan secara sopan kepada orang lain. Nah, kemudian kelompok bumpo selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bumpo yang merupakan ungkapan untuk menunjukkan tujuan terhadap suatu hal atau fungsi dari suatu benda, yaitu ada bumpo nani-nani tameni dan nani-nani noni. Yang pertama saya akan menjelaskan nani-nani tameni. Nani-nani tameni bisa diartikan yaitu untuk, atau supaya, atau agar. Bumpo ini digunakan ketika kita mengungkapkan sebuah upaya atau tujuan yang ingin kita capai. Pola atau bentuk sebelum tameni bisa menggunakan kata kerja jishokei, atau bisa juga kata benda lalu ditambahkan no, atau berupa sebuah keinginan. Kemudian, setelah tameni merupakan penjelasan upaya yang akan kita lakukan atau tujuan kita dalam jangka panjang.
Dan yang kedua yaitu bumpo nani-nani noni. Bumpo ini menjelaskan suatu hal atau fungsi dari suatu benda. Nani-nani noni bisa juga kita artikan sebagai untuk titik-titik atau digunakan untuk titik-titik. Ketentuan pola sebelum noni yaitu berupa kata kerja futsuke. Dan bisa juga kata benda atau noun. Tapi kalau untuk noun, setelahnya menggunakan ni, tidak menggunakan noni. Nah, berikut ini merupakan contoh kalimat penggunaan tameni dan noni. Yang pertama adalah ie o kau tameni isshokanmei hatarakimasu. Pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa orang tersebut akan bekerja sungguh-sungguh agar bisa membeli rumah. Jadi pada kalimat tersebut tujuan pembicara adalah ingin membeli rumah. Maka dari itu ia harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua yaitu kono kabang wa o hakobu no ni tsukaimasu. Jadi noni pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa tas tersebut dapat digunakan untuk mengangkut atau membawa lukisan. Dan contoh yang terakhir yaitu ie o hikoshi ni futsuka kakarimasu. Pada kalimat tersebut, bumpo ni menjelaskan untuk pindah rumah ia membutuhkan waktu 2 hari. Nah, kelompok bumpo yang selanjutnya yaitu bumpo yang menyatakan suatu gerakan atau perubahan yang dinyatakan dalam kata kerja. Ada bumpo nani-nani so desu dan nani-nani tekimasu. Nah, yang pertama ada bumpo nani-nani so desu atau bisa kita artikan sebagai rupanya atau kelihatannya. Ketentuan pola kalimat so desu yaitu sebelum kalimat so desu merupakan bentuk kata kerja mas, namun masnya dihilangkan. Seperti pada contoh nomor 1 yaitu ima nimo amega furiso desu. Pada kalimat tersebut furimas masnya dihilangkan menjadi furiso desu. Dan kalimat tersebut dapat kita artikan sebagai kelihatannya mau hujan sekarang. Kemudian pada ketentuan pola kalimat yang kedua yaitu menggunakan ikeyoshi sebelum so desu. Seperti pada contoh nomor 2 yaitu kanojo wa yasashi so desu. Yang artinya rupanya dia orang yang baik. Yasashi di sini i-nya dihilangkan lalu menjadi yasashi so desu. Kemudian ketentuan pola kalimat yang terakhir yaitu nakeyoshi sebelum so desu. Seperti pada contoh nomor 3 yaitu kono tsukue wa joubu so desu, yang mengartikan rupanya meja ini kuat. Dan yang kedua yaitu bumpo nani-nani tekimasu. Bumpo ini merupakan bentuk kata kerja yang menyatakan bahwa ia akan kembali setelah melakukan sesuatu. Pola kalimatnya sebagai berikut. Kata kerja diubah ke bentuk teke kemudian ditambah dengan kimas. Atau bisa juga ditambahkan coto di depannya kemudian diikuti dengan kata kerja tekimas. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, chotto supa de nomimono o katte kimasu. Maksud dari kalimat tersebut yaitu katte kimasu yang berarti ia akan kembali setelah membeli minuman di supermarket. Dan contoh yang kedua yaitu dai tokoro kara kopu o totte kimasu. Nah, maksud dari kalimat tersebut totte kimasu yaitu setelah ia mengambil gelas di dapur, ia akan segera kembali. Nah, selanjutnya bumpo-bumpo yang menyatakan sesuatu hal yang berlebihan atau sulit atau mudah dan memuat perubahan terhadap suatu benda, yaitu ada nani-nani sugimas, nani-nani yasui desu, nani-nani nikui desu, dan nani-nani ku atau ni shimasu. Nah, yang pertama adalah nani-nani sugi desu. Bumpo sugi desu ini menjelaskan kejadian atau hal yang sudah dalam keadaan kelewatan, atau bisa diartikan sebagai terlalu. Jika menggunakan bumpo tersebut, maka konteksnya yaitu negatif. Untuk ketentuan pola kalimatnya dan contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata kerja keimas diikuti dengan sugimas, namun masnya dihilangkan, seperti dalam contoh kalimat nomor 1, yaitu yube o sake o nomi sugimashita, yang artinya semalam ia terlalu banyak minum osake. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan pola kalimatnya adalah ikeyoshi lalu diikuti dengan sugimas.
I pada ikeyoshi dihilangkan, seperti dalam contoh kalimat nomor 2. Kono heya wa sema sugimasu. Semai di sini diubah menjadi sema sugimasu. I-nya dihilangkan. Dan maksud dari kalimat tersebut adalah kamar itu terlalu sempit. Kemudian pola kalimat yang ketiga yaitu menggunakan nakeyoshi sebelum sugimasu. Seperti dalam contoh kalimat nomor 3 yaitu kono hoho wa fukuzatsu sugimasu. Nakeyoshi hanya tinggal ditambahkan sugimasu. Dan maksud dari kalimat tersebut adalah metode atau cara tersebut terlalu rumit. Dan berikutnya ini adalah bumpo nani nani yasui dan nani nani nikoi. Seperti yang kita ketahui, yasui artinya mudah dan nikoi artinya sulit. Untuk nani nani yasui des bermakna bahwa melakukan kegiatan tersebut merupakan hal yang mudah. Lain halnya dengan nani nani nikoi des yang bermakna bahwa melakukan kegiatan tersebut adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketentuan atau pola yang digunakan sebelum yasui des maupun nikoi des yaitu menggunakan kata kerja maskei. Hanya saja masnya dihilangkan. Seperti yang terlihat pada contoh. Yang nomor 1 adalah kono kusuri wa nomi yasui des. Nomi yasui des di sini mengungkapkan bahwa obat tersebut mudah untuk diminum. Kemudian pada contoh yang kedua yaitu Tokyo wa sumi nikui des. Sumi nikui di sini menjelaskan bahwa tinggal atau hidup di Tokyo merupakan hal yang sulit. Dan yang terakhir yaitu nani naniku atau ni shimasu. Bumpo ini merupakan bumpo yang memadukan kata benda dengan kata kerja atau ungkapan untuk menyatakan perubahan objek. Pola atau perubahan bentuknya sebagai berikut. Yang pertama, ikeyoshi, i di akhir kata sifat i dihilangkan diubah menjadi ku shimasu. Seperti pada contoh nomor 1, yaitu yang pertama ada mijikai diubah menjadi mijikaku shimasu, yang artinya memendekkan. Kemudian yang kedua ada muzukashi menjadi muzukashiku shimasu. Dan ketentuan pola kalimat selanjutnya yaitu menggunakan nakeyoshi sebelum ni shimasu. Namun, na-nya dihilangkan. Seperti pada contoh nomor 2. Yang pertama ada kirei ni shimasu, yang artinya membersihkan atau merapihkan. Kemudian yang kedua ada benri ni shimasu, yaitu menjadikan lebih mudah atau lebih praktis. Lalu ketentuan kalimat yang terakhir yaitu menggunakan kata benda dan ditambahkan ni shimasu. Seperti pada contoh nomor 3. Yang pertama ada nibai ni shimasu, yang artinya menggandakan. Kemudian yang kedua wa shoku ni shimasu atau membuat makanan Jepang. Dan yang terakhir merupakan bumpo untuk ungkapan menyatakan hasil yang berlawanan dengan usaha yang dilakukan atau mengungkapkan kondisi akan suatu hal. Ada nani-nani ba'aiwa dan nani-nani noni. Yang pertama nani-nani ba'aiwa. Bumpo ini mengungkapkan pengandaian atau bisa diartikan yaitu jika. Ketentuan pola kalimatnya sebelum ba'aiwa dapat menggunakan bentuk kata kerja jishokei, kata kerja naikei, kata kerja takei, lalu bisa juga menggunakan ikeyoshi atau nakeyoshi, ataupun juga kata benda. Untuk kata benda, menambahkan no sebelum ba'aiwa. Kemudian untuk kalimat setelah ba'aiwa merupakan cara mengatasinya atau isi dari akibat yang terjadi. Nah, berikut merupakan beberapa contoh penerapannya di dalam kalimat. Yang pertama adalah kaisha ni okureru ba'aiwa renraku shite kudasai. Sebelum ba'ai menggunakan kata kerja jishokei, dan setelah ba'ai merupakan solusinya. Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah jika datang ke kantornya terlambat, silakan menghubungi atau mengabari. Kemudian yang kedua, kaze ga tsuyoi bae wa mado o akenai de kudasai. Pada kalimat tersebut menggunakan ikeyoshi sebelum ba'ai wa. Dan maksud dari kalimat tersebut adalah jangan membuka jendelanya jika anginnya kencang. Dan contoh yang terakhir adalah kaji ya jishin no ba'ai wa erebeta o tsukawanai de kudasai. Pada kalimat tersebut menggunakan kata benda jishin lalu menambahkan no sebelum ba'ai wa. Dan maksud dari kalimat tersebut adalah jangan menggunakan lift jika sedang terjadi kebakaran atau gempa. Dan bumpo yang terakhir yaitu bumpo nani nani noni. Seperti sebelumnya kita sudah mempelajari nani nani noni, tapi fungsi noni kali ini berbeda maknanya.
yaitu maknanya adalah meskipun atau padahal, dan memiliki konotasi negatif. Penggunaannya menjelaskan perasaan di luar dugaan atau ketidakpuasan. Bentuk sebelum nani noni yaitu menggunakan futsuke. Bisa kata kerja futsuke, ikeyoshi, nakeyoshi, ataupun kata benda. Hanya saja untuk kata benda harus menambahkan na sebelum diikuti oleh noni. Contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. Yang pertama adalah 30分も待っているのにタクシーが来ません. Pada kalimat tersebut menggunakan kata kerja futsuke sebelum noni. Dan maksud dari kalimat tersebut adalah taksinya tidak kunjung datang, padahal sudah menunggu 30 menit. Kemudian contoh yang kedua, shigoto wa isogashii no ni kyūryou wa yasui desu. Menggunakan ikeyoshi sebelum noni. Dan maksud dari kalimat tersebut adalah gajinya rendah, padahal pekerjaannya sibuk. Kemudian contoh yang ketiga, ima wa nichiyoubi nano ni hataraka nakereba narimasen. Pada kalimat tersebut menggunakan non dan ditambahkan na sebelum noni. Dan maksud dari kalimat tersebut adalah dia harus bekerja, padahal sekarang adalah hari Minggu. Ja, minasan, mite kurete arigatou gozaimashita. Sekian penjelasan bumpo dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami.